Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendeta HTD ya, pendeta very very clear yang kembali bersuara ya. Dia menganalogikan apa yang sedang menimpa dirinya ini ya, menimpa dirinya yang kemarin itu sempat diserang beramai-ramai oleh beberapa orang ya di roomnya Pak Bom Bom, dan juga diserang juga sama Saifuddin dan Joshua Teo serta lain-lainnya ya. Intinya adalah si HTD menggambarkan ya kondisinya itu seperti Daud yang sedang melawan Goliat ya, di mana saat pertama sekali Daud ikut berperang itu adalah saat Daud melawan Goliat. Kalau kita lihat ya, kondisi saat itu adalah Daud itu adalah seorang pemuda yang secara badan kecil, sedangkan Goliat itu adalah seorang prajurit yang sudah sangat sering memenangkan pertarungan. Ya, istilahnya kalau satu lawan satu selalu menang lah ya. Sebelumnya itu Goliat selalu menang dalam pertarungan, apalagi satu lawan satu. Sehingga orang menyepelekan ya saat seorang pemuda bernama Daud yang sebelumnya hanya pengembala domba berani untuk melawan Goliat. Ya, semua orang sepele gitu, karena menganggap wah nggak mungkin lah, dia ini kan cuman pengembala domba ya, terus juga nggak pernah latihan perang, nggak bisa main pedang, nggak bisa bertempur gitu kan. Tetapi mereka lupa ya, bagaimana Daud itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin besar, dipercayakan dari perkara yang paling kecil ya. Jadi dari satu domba jadi dua domba ya. Orang itu memang harus seperti itu, harus setia dari hal-hal yang paling kecil. Kalau dari kecil saja nggak amanah, maka jangan harap orang itu jadi besar. Ya, sering kita melihat orang itu ya, dia itu memang dari dulu mentalnya itu mental korup. Maka saat dia sudah besar pun ya mentalnya mental korup juga, kalau nggak pernah diperbaiki. Jadi di sini HTD menggambarkan dirinya adalah seorang Daud yang istilahnya dianggap remeh lah, dianggap remeh untuk melawan yang lain-lain. Tetapi dia percaya bahwa dia itu akan sama seperti Daud ya, keluar sebagai pemenang. Ya, karena Daud saat bertempur melawan Goliat, dia keluar sebagai pemenang. Ya ini satu gambaran yang bagus ya, satu contoh yang bagus yang diambil oleh pendeta HTD untuk menggambarkan kondisinya saat ini. Ya, jadi nggak masalah orang anggap remeh kita, ya orang menganggap kita kecil, menganggap kita nggak ada papanya kalau dibandingkan dengan lawan kita, ya tetapi ingatlah setiap penyertaan dari Sang Pencipta atau Allah itu akan menguatkan kita, akan memperlancar jalan kita. Ya, yang penting imannya kuat. Jadi saya salut dengan pendeta HTD ini ya, yang memiliki iman kuat. Menurut saya ya, dia punya rasa kepercayaan diri yang bagus. Dan saya harap yang terbaik lah yang terjadi dengan pendeta HTD. Oke, kali ini kita akan dengarkan dulu ya bagaimana statement dari pendeta HTD yang menggambarkan dirinya sebagai Daud melawan Goliat atau uh, ini ya musuhnya ya. Kali ini disebut sebagai orang-orang penista, cabul dan juga sundal ya. Lengkap semua dia sebutkan kriteria atau sifat-sifat dari mereka yang ingin menyakiti dirinya. Oke, kita putarkan dulu. WA ke saya. Judulnya begini, HTD Daud versus HTD Daud melawan Goliat, penista, cabul, sundal. Pendeta HTD itu ibaratnya Daud melawan Goliat, yaitu penista agama, pendeta sundal dan pendeta cabul dan perempuan sundal. Jadi HTD Daud versus Goliat, penista, cabul, sundal. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini kisah Daud melawan Goliat itu ada di 1 Samuel 17 ya, 1 Samuel 17 dari ayat 1 sampai 50 deh. Yang terkenal itu ayat 45. Kata Daud begini, aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan
atas nama Tuhan yang Maha Kuasa yang ya. Jadi saya melawan Goliat, yaitu penista agama, pendeta cabul dan perempuan sundal, datang dengan nama Yesus Kristus, Allah yang benar. Nah, saya mendatangi mereka ya, melawan mereka dengan nama Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, penista agama, pendeta cabul dan perempuan sundal ini bolehlah disebut Goliat. Goliat itu kan gede, Pak. Gede apanya, Pak? Gede mulutnya, gede bohongnya, gede nipunya. Ya. Ya, penista agama tahu sendiri toh, mulutnya apa? Penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan penistaan ya. Pendeta cabul apa? Penuh dengan sumpah serapah, bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa. Ya. Demikian pula perempuan sundal juga sama, bahasanya sama, kebun binatang juga, rumah sakit jiwa juga. Ya. Mereka membanggakan hal-hal seperti itu. Lalu lawannya mereka kan bertiga itu ya, penista agama, pendeta cabul, sama perempuan sundal. Lawannya siapa? HTD. HTD datang dengan nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya. Jadi senjata saya firman Allah. Ya, nggak perlu pakai yang lain. Nanti endingnya yang menang siapa, Pak? Ya, semua sudah tahu. Akhirnya yang menang Daud. Ya, Daud yang mendatangi dengan firman Tuhan, yang mendatangi atas nama Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Saudara, penista agama itu cuman gede bohongnya doang, ya, keluar doang, ya. Ya, pengecut juga ya. Ya, mestinya kan datang ke sini biar diproses hukum gitu dong. Ya, mestinya kan begitu. Pengecut dia, ya. Pengecut ya. Kemudian pendeta cabul juga sama. Pendeta cabul itu punya predikat atau gelar cabul tapi sok suci. Shalom Saudara, kita harus kudus lah. Kamu sendiri capnya pendeta cabul. Ya, perempuan sundal juga sama, perempuan sundal ya. Bahasanya bahasa kebun binatang ya, bahasa rumah sakit jiwa ya. Ya, jadi terima kasih nih yang ngirim tema seperti itu ya. HTD itu ibarat Daud melawan Goliat. Goliatnya itu ya mereka itu penista agama, pendeta cabul dan perempuan sundal. Ya, HTD datang dengan firman Allah, HTD datang dengan nama Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya. Mereka nggak bisa apa-apa dong, nggak bisa apa-apa. Mereka cuma gede bohongnya doang, gede bohongnya, gede nipunya, gede koar-koarnya doang. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita mesti bijak ya di dalam menilai sesuatu. Tidak mungkin ya Bapak Ibu, seorang penista agama kok mau bicara tentang firman Tuhan. Ayo kita pada unity, kita pada bersatu dalam satu iman, kekristenan ya. Kamu itu penista, yang pengecut, yang ya, kok ngomong kayak gitu. Demikian pula pendeta cabul ya, pendeta cabul ya, kolektor janda ya, mata duitan. Yang kayak gitu terus bicara saudara-saudara, kita bicara kekudusan ya, jangan seperti HTD ya, terus keluarlah itu bahasa-bahasa rumah sakit jiwa, bahasa-bahasa kebun binatang. Demikian pula perempuan sundal juga sama, ya. Perempuan sundal itu kan, nggak jadi deh, nggak jadi ngomong ya. Ya intinya begitu Bapak Ibu Saudara ya, kita mesti bijak ya. Ya seorang hamba Tuhan itu dilihat track recordnya, bukan soal heboh atau tidak heboh, bukan soal itu bukan ya, tetapi harus di track recordnya, apa standarnya Alkitab, karena pengajaran itu sesuai berapa ya?
Efesus 2 ayat 20 ya, benar ya? Efesus 2 ayat 20 ya. Pengajaran itu harus berdasar Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di manakah ajaran Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru? Adanya di mana Pak Pendeta Titik? Di Alkitab. Ya, adanya di Alkitab. Makanya HTD hanya mengajarkan Alkitab. Ya. Terima kasih yang sudah membuat tema itu ya. Baik, clear ya. Mereka-mereka itu ya memang harus disadarkan ya. Ya lebih dahulu beresin dululah kalian yang penista agama, ayo gentle ya, balik ke Indonesia, jalani hukuman, masuk penjara, habis itu tobat lalu beritakan firman. Ada yang pendeta cabul beresin dulu ya, mata duitan beresin dulu, kolektor janda beresin dulu, demikian pula perempuan sundal, beresin dulu dirimu, baru nanti bicara firman, baru berhadapan-hadapan sama HTD. Ya, begitu caranya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Oke, teman-teman sudah dengarkan ya, pemaparan dari HTD ya, ada 3 jenis orang yang disebut. Yang pertama adalah penista agama, ya. Sebelumnya kita juga ada bahas bagaimana mungkin orang yang menista agama dari mulutnya juga bisa mengucapkan firman ya, sangat nggak mungkin ya, orang penista itu nggak mungkin bisa dari mulut yang sama mengeluarkan firman atau kata-kata baik gitu ya, nggak mungkin bisa bersatu antara air dan juga minyak. Terus masalah cabul ya, kalau cabul ya memang nggak cocok lah, karena gini, seperti yang kita pernah bahas, merokok ya, bagi orang kantoran itu hal yang biasa lah, masih istilahnya dianggap nggak ada masalah. Tapi kalau kamu kerjanya di SPBU, dan kamu merokok, itu pantang sekali. Ya, udah kerja di SPBU, merokok lagi. Mekanik juga sama gitu ya. Mekanik itu kalau lagi jam kerja nggak boleh dia merokok. Ya, ada juga dulu kita lihat ya beberapa kejadian, dia sambil apa ya, megang-megang mesin ya, mesin motor, tiba-tiba dia merokok juga, terus rokoknya punya percikan api kena ke lantainya yang ada bensin gitu kan, terakhir jadi nyambar ke motornya. Nah itulah pantang ya, ada beberapa hal tuh pantang. Begitu juga pemuka agama, kalau udah namanya pemuka agama tuh paling pantang melakukan perbuatan ya cabul ini ya. Kalau udah sampai cabul itu udah parah sekali, karena kenapa, yang kamu ajarkan itu adalah tentang sifat Tuhan ya, sifat dari ketuhanan. Tuhan suruh manusia jadi apa. Jadi sangat aneh kalau kamu berbicara sesuatu yang dari Tuhan tapi perbuatan kamu cabul ya. Jangankan cabul, mencuri saja juga nggak boleh gitu. Karena apa? Karena itu yang diajarkan moral. Bagaimana mungkin orang yang moralnya hancur mengajarkan moralitas? Nggak cocok gitu kan. Ibaratnya itu sama seperti misalnya eh, trainer untuk kebersihan, sedangkan dia sendiri joroknya minta ampun gitu. Ya, dia mengajarkan kebersihan tapi dia sendiri juga joroknya minta ampun. Atau dokter kecantikan tapi dia sendiri juga nggak rawat diri, ya dirinya sendiri pun nggak terawat, jadi nggak cocok ya, nggak sesuai gitu. Dan saya lebih setuju kalau memang kamu belum bisa lepas dari yang namanya pencabulan, ya mending jangan dulu deh jadi pendeta, jadi alim ulama, ya lepasin aja dulu statusnya, lepasin jubah lah kalau dibilang, kalau di gereja kan dia bilang lepasin jubah. Ya, sama seperti misalnya Rudi Yohanes bilang gitu ya. Rudi bilang kan, oh saya belum mau jadi pendeta karena saya belum bisa hidup benar, ya, belum siap. Nah, itu lebih bagus, ya, mengakui gitu kalau memang nggak sanggup. Tapi kalau ini kan sudah kamu sudah terjun, ya mungkin harus lepas dulu gitu. Sama kayak si Paul Jang ya, dia bilang dia 10 tahun yang lalu pernah ya, jatuh ke dalam dosa pencabulan juga. Terus dia memutuskan untuk nggak mau lagi pelayanan dulu sementara, bereskan dulu. Kalau udah beres nanti baru lagi pelayanan lagi. Ya itu masih mending gitu, udah benar sih. Ya walaupun kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi yang dia katakan itu benar gitu, harus seperti itu. Ya walaupun kita nggak tahu sejarahnya Paul Jang seperti apa. Ya jadi terus ada yang ketiga yaitu sundal ya, wanita sundal. Wanita sundal teman-teman sudah tahu sendirilah artinya apa ya. Wanita sundal yang mulutnya bisa keluar kata-kata binatang, kata-kata sadis. Ya, saya juga nggak tahu kenapa orang-orang seperti ini malah dianggap sebagai jagoan, ya dianggap sebagai public figure. Ya saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu ya. Biasanya orang-orang seperti ini yang harusnya kita antisipasi lah. Janganlah mengikuti orang-orang seperti ini. Karena gini,
bullshit ya kalau saya bilang ya. Orang yang jago ngomong harus begini, 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 tapi prakteknya dia sendiri hancur. Ya. Sifat-sifat baik itu bukan dari omongan. Ya. Harus beginilah, begitulah gini kan. Tapi prakteknya nggak ada guna. Orang lihat kita itu dari praktek hidup kita, dari cara kita hidup. Bukan dari kita punya omongan, wah jago ngomong. Kalau jago ngomong, orang akan ikut kamu mungkin pertama gitu kan. Orang kalian, wah si siapa ini jago ngomong gitu kan. Wah dia punya kata-kata luar biasa membangun. Kalau udah dengar dia saya jadi semangat gitu. Ya, kalau nggak kenal kamu. Tapi kalau begitu lama-lama ikut sama kamu, ya tahu tentang kehidupan kamu, ah rupanya nggak beres juga gitu kan. Itu akan apa ya? Akan ditinggalkan. Kalau saya bilang gitu kan. Kita sering melihat ada orang ya di mimbar jago ngomong dia. Wah harus begini begitu gitu kan ya sama istri harus begini-begini, sama anak harus begini-begini. Rupanya istrinya juga dipukulin. Ya, istrinya disiksa di belakang. Istrinya dimaki-maki. Begitu orang lihat, ah nggak sesuai rupanya. Ya, jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Cuman jago ngomong ya di depan, begini-begini, tapi kita tahulah sifat aslinya. Ya, kita bisa lihat juga lama-lama kan. Kalau mungkin baru-baru ikut nggak tahu. Tapi lama-lama kita akan lihat, ternyata gede ngomongnya aja. Ya, gede ngomongnya gini 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 tapi kelakuannya jauh lah. Itulah saya bilang orang-orang seperti ini adalah orang ada masalah signal ya tadi. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Walaupun kadang-kadang kita lihat kehidupan ini yang nggak sepenuhnya bisa adil ya, karena udah saya bilang di dunia ini nggak bisa kita harap keadilan 100%, di akhirat nanti keadilan itu ada ya. Jadi yakinlah apapun yang terjadi dalam hidup Anda, nanti suatu saat Anda akan menerima keadilan. Ya, Anda akan menerima keadilan itu nanti di akhirat, balasan yang benar. Ya, atas misalnya kalian dijolimi gitu ya, kita dijolimi orang, ya percayalah gitu. Nanti di akhirat kita akan menerima balasannya. Ya. Bukan balasan artinya orang itu atau yang menjolimi kita harus kita jolimi balik, enggak gitu kan. Kita akan mendapatkan pahalanya, kita akan mendapatkan bagian yang terbaik dari yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi nggak perlu kita istilahnya, wah kalau orang menzolimi kita, kita harus balas jolimi dia, enggak. Ya. Jauh dari itu. Apa manfaatnya kita melihat orang lain tersiksa gitu ya? Oh dia dulu pernah siksa saya, akan saya balas siksa dia. Nggak ada kenikmatannya itu. Itu cuma ada emosi doang, ya sifat egois doang. Ya karena dia pernah jahati kita harus balas dia. Enggak. Itu nggak ada nikmatnya. Ya, itu nanti lama-lama teman-teman akan merasakan cuman kekosongan, nggak ada gunanya. Kenikmatan yang paling tinggi itu adalah di saat ya orang yang menzolimi kita, eh, dia akan sadar dan meminta maaf kepada kita, ya meminta maaf dan istilahnya sadar benar-benar ya bahwa yang dia lakukan salah itu ya permintaan maaf yang tulus itu benar-benar baru kenikmatan. Ya teman-teman akan merasakan ya ternyata dunia ini bisa damai sebenarnya ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang kita nih selalu mengandalkan egois kita. Ya, kita selalu mengandalkan emosi kita gitu ya. Jadi yakinlah bahwa penghakiman itulah yang paling adil. Jadi santai saja buat teman-teman. Ya, walaupun udah saya bilang gitu ya, dunia kadang-kadang nggak sepenuhnya adil gitu. Kita kadang udah baikin orang, ya kita baikin orang nih. Orang balasnya dengan kejahatan. Ya biarin aja. Ya santai aja gitu kan. Lakukan aja yang bagian kita. Yakinlah bahwa nanti
penghakiman itu selalu yang paling nikmat. Ya, selalu yang paling nikmat. Itu aja sih. Jadi buat Pak HTD, saya rasa nggak usah itu urusin kali lah. Kalaupun memang orang semua misalnya menyerang Anda, ya, atau apa, nggak perlu dilawan. Kita lakukan bagian kita, yang penting kita ngomong kebenaran. Ya, paling penting itu yang kita ucapkan itu yang benar. Jangan yang nggak benar gitu kan. Selama kita benar, orang tidak akan bisa menyakiti kita. Ya, fitnah kita bisa, serang kita bisa, tapi menyakiti harusnya enggak ya. Walaupun mungkin secara fisik bisa mereka lakukan penyakitan, tetapi yakinlah, ya itu tidak mengurangi diri kita apapun. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.